Halo Bapak Ibu semua, saudara-saudari dan juga ada anak-anak yang mendengarkan renungan pada malam hari ini. Masih dalam tema bulan keluarga dan di malam hari ini saya hendak mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak merenungkan tentang bagaimana kita berharap di dalam keluarga. Jadi tema yang akan coba kita renungkan adalah keluarga yang berbahagia dalam pengharapan. Nah tentu masing-masing dari kita pernah berharap akan sesuatu. Jadi harapan itu artinya kita menginginkan sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya saya punya harapan agar lebih sehat, ya tentunya tidak sakit, supaya saya dapat memberikan yang terbaik baik itu di pekerjaan maupun ke keluarga. Ada juga harapan dalam bidang ekonomi mungkin ya, pendapatan keluarga dan sebagainya. Ada juga yang berharap mungkin anak-anak atau teman-teman yang kuliah berharap punya nilai yang baik ya. Jadi harapan itu ada ekspektasi di dalamnya. Pada saat kita berharap pada sesuatu, sadar atau tidak sadar, kita menaruh ekspektasi terhadap sesuatu tersebut. Nah, yang saya coba renungkan juga tentang harapan adalah kita berharap itu biasanya pada sesuatu di luar diri kita. Karena sesuatu tersebut tentu saja belum terjadi. Kalau sesuatu tersebut terjadi, maka saya tidak perlu berharap, bukan? Ya, jadi pada saat sesuatu hal yang kita harapkan, ada ekspektasi di situ. Kemudian biasanya kita berharap pada sesuatu hal yang ada di luar diri kita atau di luar kemampuan kita, ya. Nah, dalam keluarga tentunya kita punya harapan seperti tadi yang sudah saya bagikan sama Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Ada harapan untuk kesehatan, ada harapan untuk ekonomi. Mungkin buat keluarga yang anaknya sudah beranjak usia 20-an, 30-an, ada harapan untuk segera mendapatkan jodoh dan kalau bisa jodohnya ya wajib ya. Jodohnya misalnya harus yang seiman, mungkin satu gereja, satu kepercayaan dan sebagainya ya. Dan harapan itu tentu saja kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun pertanyaannya adalah harapan itu kita taruh pada apa atau pada siapa? Nah, saya catat ada beberapa hal yang biasanya orang menaruh harapan terhadap sesuatu tersebut. Ada banyak orang yang menaruh harapan pada uang. Biasanya kalimatnya adalah berapa sih? Kalau dia punya kesulitan, ya misalnya anaknya ada kesulitan sesuatu, ada PR, namun dia ada tugas misalnya ya yang harus dia kerjakan, tapi ternyata menemui kesulitan. Biasanya orang tua yang terlalu menaruh harapan pada uang bahasanya begini, berapa sih? Lebih baik beli aja daripada kamu sulit-sulit untuk buat ya. Itu adalah contoh atau gejala atau bisa dibilang symptoms ya orang yang menaruh harapan pada uang. Bahasanya biasanya berapa sih? Yang kedua ada juga orang yang menaruh harapan pada kemampuan dirinya sendiri atau pada gelar ya. Biasanya kalimatnya memangnya dia tidak tahu siapa saya ya. Biasanya demikian ya. Orang yang punya citra diri yang terlalu berlebihan, yang bukan hanya sekedar melihat diri sendiri secara sehat tapi berlebihan, orangnya sombong, arogan dan sebagainya, menaruh harapannya pada kemampuannya, menaruh harapannya pada intelektualitasnya, menaruh harapan pada begitu banyak gelar yang dia punya ya. Yang ketiga ada orang yang menaruh harapan pada manusia. Nah, ini yang terjadi, ada orang yang curhat ke saya sekitar ya 2 atau 3 bulan yang lalu. Ketika dia berharap anaknya masuk ke suatu sekolah tertentu atau masuk ke kampus tertentu dan dia menyalahkan manusia yang memang menjanjikan akses tersebut ya. Jadi orang-orang yang bisa terlalu banyak menaruh harapan pada manusia, pada uang, pada kemampuan atau gelar, biasanya adalah orang-orang yang terlalu melihat itu sebagai hal yang pasti dalam kehidupannya ya. Pasti ada uang, pasti saya pintar, pasti ada manusia yang menolong ya. Atau biasanya ada juga orang tua yang anaknya baru saja lulus ya, ini contoh yang baru saja kepikiran. Orang tua yang anaknya baru lulus kemudian ingin kerja, kalau dia terlalu menaruh harapan pada manusia, biasanya papa atau mama punya kenalan ya. Nggak masalah punya kenalan, tapi kalau kita terlalu menaruh harapan kepada manusia, maka biasanya kita akan kecewa. Nah, berharap adalah satu hal yang wajar ya, tapi tentu kita tahu bahwa sumber kekecewaan terbesar kita ada pada harapan kita. Jadi definisinya dari kecewa itu sederhana ya. Ini harapan kita, ini ekspektasi yang kita punya, kemudian kenyataannya di bawah itu. Maka selisihnya adalah kecewa. Lantas pertanyaannya adalah, mungkin nggak ada harapan yang tidak mengecewakan? Mungkin nggak bahwa ada harapan yang pada saat saya berharap, saya mendapatkan satu kebahagiaan. Dan itu adalah tema dari renungan kita pada malam hari ini. Keluarga yang berbahagia dalam pengharapan. Lantas bagaimana seharusnya kita berharap? Roma 15 ayat 13 berkata bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi dengan kekuatan Roh Kudus, berharap pada Roh Kudus, berharap pada Allah,
kita akhirnya bisa berlimpah-limpah dalam pengharapan. Padahal sebelumnya tadi kita belajar bahwa kalau kita berharap maka kita kecewa. Ya, biasanya begitu ya, terutama buat mungkin teman-teman yang SMA yang ingin masuk perguruan tinggi tertentu, biasanya dikatakan oleh orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya, udah nggak usah berharap, nanti kecewa. Tapi ayat ini menarik ya, bahwa dengan kekuatan Roh Kudus, kita itu malah berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya pengharapan kita itu punya sumber, punya pegangan, punya dasar, yaitu adalah Allah yang hidup. Ya. Jadi saya bacakan lagi Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan. Bayangkan, dia adalah sumber pengharapan hidup kita. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi ada dua kata yang menarik nih. Ada sukacita dan damai sejahtera. Ini yang saya temui dalam kehidupan saya pribadi, keluarga saya, dan juga orang-orang di sekitar yang saya kenal, bahwa ketika kita berharap pada Allah, maka ada sukacita dan damai sejahtera. Memang ada deg-degannya gitu ya. Misalnya kalau saya ujian gitu kan, atau misalnya orang tua sedang mencari sumber penghasilan baru dengan modal yang cukup besar ya, relatively speaking, kemudian kita berharap pada sesuatu yang membuat kita deg-degan. Aduh, ini bisa atau enggak ya. Tapi ayat ini berkata bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dalam segala sukacita dan damai sejahtera. Jadi pada saat kita berharap pada Allah, ada sukacita dan damai sejahtera. Ya, maka bagaimana caranya untuk bisa berharap pada Allah? Ada dua hal yang bisa saya coba bagikan pada Bapak Ibu, teman-teman semua, dan juga anak-anak sekalian. Pertama adalah mengingat perbuatan Allah di masa lampau. Menarik ya, ada begitu banyak hal yang Allah tolong dalam kehidupan kita. Di saat kita nggak punya harapan, di saat kita salah berharap pada uang, pada gelar, pada kemampuan, dan pada orang-orang di sekitar kita, Allah justru menolong dengan caranya yang unik. Maka itu adalah cara kita untuk mengingat perbuatan Allah di masa lampau. Nah, ini yang saya coba dorong kepada orang tua dan juga mungkin remaja pemuda yang sudah menghidupi hidup secara berharap kepada Allah, maka bisa dibagikan cerita-cerita tersebut ke anak-anak yang atau adik atau anak-anak atau cucu bahkan yang memang hidupnya masih terlalu muda. Mungkin dia belum melihat pengalaman hidup bersama Allah. Namun Bapak Ibu ya teman-teman bisa berbagi itu dalam kehidupan keluarga. Bisa bercerita di masa lalu bagaimana Allah menolong di saat tidak ada harapan, di saat semua tampaknya mengecewakan, namun Allah menolong. Anak-anak butuh cerita-cerita seperti itu. Ya, memang mereka belum mengalami secara langsung, namun gak ada salahnya untuk kita coba bagikan nilai itu, kemudian membagikan cerita itu, lalu kita berharap bahwa mereka punya juga harapan yang sama kepada Allah. Oh, saya ingat cerita mama saya ingat cerita papa saya ingat cerita opa dan oma saya pada saat mereka menghadapi masalah yang kurang lebih sama. Yang kedua, berharap bersama-sama anggota keluarga. Ya. Ada harapan yang mungkin harus sepakat ya. Teman saya bilang bahwa dalam keluarga itu harus sepakat menginginkan sesuatu. Maka itu bisa diucapkan atau bisa dikonkretkan dalam bentuk doa bersama atau diskusi bersama pada saat makan malam. Atau dalam situasi yang memang keluarganya sedang ngumpul, kemudian coba ceritakan harapan anggota keluarga dalam waktu ini, dalam tahun ini, atau dalam tahun-tahun yang akan datang. Harapan itu harus bisa disepakati, betul ya? Ya, jadi kalau dalam keluarga, kalau kita punya sesuatu untuk kita harapkan, alangkah baiknya kalau kita sepakat bahwa kita akan berdoa untuk satu itu, ya. Dan pada saat itulah mungkin sesuatu hal bisa terjadi. Jadi harapan itu menurut saya dan menurut Alkitab ya, bahwa pada saat kita berharap pada Allah, hasilnya seharusnya tidak mengecewakan. Ya, kenapa demikian? Mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan secara materi, secara pengaruh, secara apapun yang kita harapkan. Namun Allah mengetahui kebutuhan kita. Nah, kiranya renungan pada malam hari ini bisa mengantarkan Bapak Ibu, teman-teman, dan anak-anak pada satu sumber pengharapan, yaitu Allah kita. Di dalam harapan kita kepada Allah, ada damai sejahtera dan sukacita. Dan kita akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.